Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma amin. Baik adik-adik santri kelas 7 MGW Putra yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari Rabu ya, karena ada perubahan jadwal. Insya Allah kita akan lanjutkan materi kita di pelajaran An-Nahwu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang awal bab Nahwu, baik itu dari al-haraf, kemudian dari al-kalimah, sampai kita ke pembahasan terakhir yaitu al-jumlah al-mufidah. Kemudian kita juga membahas tentang jenis-jenis dari al-kalimah atau penyusun dari al-kalimah, diantaranya itu al-fi'il, kemudian al-isim, kemudian al-harf ya. Materi kita kali ini insya Allah terkait dengan alamatul ismi ya, tanda-tanda isim. Isim itu nama atau kata benda, entah itu yang bernyawa atau tidak bernyawa. Yang bernyawa contohnya seperti nama orang ya, Khalid, Ali, Fatimah, Zainab, Zahrah, atau ustadz, guru, dosen, santri, murid, siswa, seperti itu yang bernyawa. Kemudian kalau yang tidak bernyawa atau dalam bahasa Arab disebut jamak, contohnya itu gunung, matahari, langit, bumi, rumah, jalan, dan sebagainya. Itu namanya adalah kata benda. Nama lainnya adalah isim, yaitu nama saja. Seperti itu agar kita bisa untuk memudahkan memahami apa yang akan kita pelajari ya. Alamat di sini berarti maknanya adalah apa? Tanda-tanda. Dengan adanya tanda-tanda ini nanti kita dapat mengetahui mana yang termasuk kategori fi'il, kata kerja, atau mana yang termasuk kategori isim, kata benda, atau mana yang termasuk kategori al-harf ya. Seperti itu. Agar kita bisa apa? Mempermudah pemahaman kita terhadap percakapan atau perkataan orang Arab asli. Baik. Silahkan nanti dibuka di halaman 8, kemudian dilanjutkan di halaman 9 ya. Kita pelan-pelan, kita bahas satu persatu ya. Tolong disimak dan diperhatikan dengan baik. Yang masih sibuk dengan permainannya atau masih ya menyibukkan diri sendiri, tolong ditinggal dulu ya. Serius dulu sama Ustadz, karena ini kita sudah masuk bagian yang detail, sudah masuk bagian yang penting. Tolong diperhatikan sampai akhir sesi nanti ya. Jangan sampai lepas satu pembahasan, karena ini saling berkaitan dengan pelajaran awal kali kita bertemu ya. Dari yang namanya haraf, dari yang namanya al-kalimah, dari yang namanya al-jumlah, kemudian jenis-jenisnya, macam-macamnya, bagian-bagiannya. Itu kalau nanti kita paham secara umum, tetapi bagian-bagian detailnya kita lupa, nah nanti kesulitan di akhir di akhir materi. Untuk itu mohon ya, kita mulai, kita perbarui niat kita serius untuk belajar, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk memahami setiap atau semua materi pelajaran yang kita dengannya belajar bersama asatidzah yang lain. Baik. Alamatul ismi, tanda-tanda isim atau kata benda. Fungsi dari alamatul ismi, kegunaan ya, fungsi kegunaan, tujuan adalah untuk membedakan antara kata benda dengan kata lainnya. Misalnya di sini untuk membedakan antara kata benda dengan kata kerja ya. Untuk membedakan mana yang termasuk dengan isim, mana yang termasuk fi'il ya. Kemudian tandanya apa saja? Ada 5 tanda. Yang pertama didahului oleh alif lam. Didahului oleh alif lam. Yang kedua adanya tanwin di huruf akhir. Perhatikan di sini ada tanda seperti alis ya, kecil. Yang kita mulai dari kanan ini namanya fathah tanwin. Nah, yang tengah kasroh tanwin, yang paling kiri dhammah tanwin. Ya. Cara membacanya, kalau kita pernah belajar TPQ atau TPA, itu misalnya kalau A an, kalau I in, kalau U un ya, karena tanwin ada an in unnya. Tapi kalau cuma
fathah saja, kasroh saja, dhammah saja, bacanya a, i, u. Ya, itu yang membedakan antara yang fathah tanwin, kasroh tanwin dengan dhammah tanwin. Kemudian tanda yang ketiga, harokat kasroh di huruf akhir. Ya, adanya harokat kasroh di huruf akhir. Kasroh ya seperti ini ya. Berarti cara membacanya i misalnya itu. Kasroh ya di huruf akhir. Kemudian yang keempat tandanya yaitu huruf al-jar ya, didahului huruf jar. Didahului oleh huruf jar. Apa itu huruf jar? Nanti ada pembahasan tersendiri ya, nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian tanda-tanda yang terakhir yang kelima yaitu al-mudhafu dan al-mudhaf ilaih. Adanya al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Di sini tertulis penis bahan ya, tertulis penis bahan ya. Nanti akan ada pembahasan tersendiri apa itu al-mudhaf, al-mudhaf ilaih. Bahasa mudahnya nanti ada penyandaran satu kata ke dalam kata yang lain ya. Baik, untuk pertama kali kita awali dengan mempelajari tanda isim yang pertama yaitu didahului oleh alif lam. Kata-kata yang didahului oleh alif lam adalah isim. Ini kaidah ya. Kasih tanda nanti, boleh dikasih stabilo, kasih tanda apa gitu. Kata-kata atau setiap kata yang didahului oleh alif lam adalah dia isim. Ya. Bukan fi'il. Bukan haraf. Pasti isim. Apa itu isim? Nama atau kata benda. Contoh, al-masjidu, al-masjidu artinya masjid. Al-ustadu, al-ustadu, ada alnya artinya ustad atau guru atau pengajar. Al-kuruna artinya apa? Virus atau penyakit. Di sini keterangannya corona. Asyamsu, ash ada alif lamnya. Maknanya adalah matahari ya. Semuanya di sini dari keempat contoh ini terdapat yang namanya alif lam. Aslinya masjid menjadi al-masjidu. Ustad menjadi al-ustadu. Corona menjadi al-kuruna. Syamsun menjadi asyamsu. Itu merupakan contoh dari tanda isim yang didahului oleh alif lam. Kemudian ada kaidah penting yang kedua ya, yang di paling bawah ini tertulis catatan. Poin yang pertama, kata kerja atau fi'il tidak dapat didahului atau dimasuki oleh alif lam ya. Diingat ya, kata kerja atau fi'il, entah itu kata kerja fi'il madhi atau kata kerja fi'il mudhari atau fi'il amr, tidak pernah sama sekali didahului atau dimasuki oleh alif lam ya. Dahulu kita pernah mempelajari tentang bagian fi'il ya, ada doroba sedang telah memukul, yabribu sedang memukul, ibrib pukullah. Kita ganti dengan darosa telah belajar, yadrusu sedang belajar, udrus belajarlah ya. Itu tadi namanya fi'il. Mustahil, tidak dapat atau haram didahului oleh alif lam sampai hari kiamat ya. Tidak boleh. Fi'il, kata kerja, tidak boleh dimasuki oleh alif lam. Poin yang kedua, alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim ya. Alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim. Sehingga ketika suatu isim dimasuki alif lam, maka tanwinnya harus dilepaskan. Dan demikian pula sebaliknya. Ini penting ya. Poinnya, isim dalam bahasa Arab itu di dalamnya tidak mungkin bertemu alif lam dan tanwin. Harus salah satu ya. Harus salah satu. Entah itu alif lam atau tanwin ya. Haram bergabung alif lam dan tanwin dalam satu isim ya. Ustaz kasih keterangan. Tayyib. Keterangan ya. Bismillah.
Contohnya tadi adalah al-ustad. 1 al-ustadu. Perhatikan, karena di sini ada al, ini al, maka bacanya adalah al-ustadu. Ya. Dan tidak boleh, ini betul ya, ini ada alnya, ini tanwin. Nah, ini tidak boleh. Ini khata, salah, ya. Harus salah satu, ya. Bagaimana caranya? Seperti ini, al ustadzu, ada alnya berarti sini bukan tanwin, atau nah, seperti ini ustadzun, ya. Karena alnya tidak ada. Tidak ada ya. Berarti selama ada al dalam isim, maka tidak boleh ditemukan adanya tanwin. Entah itu fathah tanwin, entah itu kasroh tanwin, entah itu dhammah tanwin ya. Intinya kalau ada al tidak boleh dibaca tanwin di huruf akhirnya ya. Jadi di sini al ustadzu, sahih. Al ustadzun, al ustadzan, al ustadzin ya. Ketiga ini khata ya, tidak boleh ya, salah ya. Ya. Yang betul yang ini al ustadzu ya. Kecuali kalau alif lamnya ini dibuang menjadi ustadzun baru boleh. Ya. Tapi karena materi kita bagian awal di antara tanda atau alamat isim yaitu kemasukan atau dimasuki oleh alif lam, maka kita cukupkan yang ada tanda alnya ya. Dan kaidahnya al tidak boleh bertemu dengan tanwin dalam satu kata seperti itu ya. Al tidak boleh bertemu dengan tanwin dalam satu kata. Kata di sini kalimat ya dalam bahasa Arab ya. Tanwin di sini banyak. Nanti ada fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin. Contohnya ini tadi. Al ustadzun, al ustadzan, al ustadzin tidak boleh. Harus al ustadzu. Kecuali kalau alnya dihilangkan. Ya, ustadzun seperti itu. Contoh yang lain tadi al masjidu, tidak boleh al masjidun, tidak boleh. Asyamsu, kita baca asyamsun juga tidak boleh seperti itu. Baik, nanti silahkan adik-adik pahami kembali ya. Intinya materi kita di situ kaidah terkait dengan al yang tidak boleh bertemu dengan tanwin. Baik itu fathah tanwin, baik itu kasroh tanwin, baik itu dhammah tanwin. Ya seperti itu. Dan mohon maaf ini karena kita memakai semacam HP, jadi tulisannya tidak begitu baik. Tapi nggak apa-apa, ini sekedar mempermudah pemahaman adik-adik saja. Baik. Kita keluarkan. Baik, itu tadi ya. Nanti silahkan dipahami kembali poin-poin pentingnya, terutama tanda isim nomor 1 yaitu didahului oleh alif lam seperti itu. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang mungkin meragukan, nanti tolong ditanyakan kepada Ustadz atau berikan komentar di video yang Ustadz sampaikan. Baik,
Kita cukupkan sampai sini. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qouli hadza. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.